Kepolisian Resort Bovendigul menggelar upacara memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Sebanyak 184 warga Kampung Mawan mengalami keracunan makanan saat mengikuti kegiatan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bovendigul. Halo selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Bersama saya Romana Krisya Bermasih, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Kepolisian Resort Bovendigul menggelar upacara memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Upacara yang berlangsung dengan penuh hikmat ini dilaksanakan di halaman kantor Mapolres Bovendigul. Dengan mengusung tema Polri untuk masyarakat, upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bovendigul dan diikuti oleh seluruh personel Polres Bovendigul, Kodim 1711 Bovendigul, Basarnas, Lapas Kelas 3 Tanah Merah, Dishub, dan Satpol PP serta sejumlah pejabat terkait. Dalam amanatnya, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli adalah momen penting untuk mengenang dan menghargai pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara. Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli adalah momen penting untuk mengenang dan menghargai pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga Indonesia. Kapolres juga menambahkan dengan tema memperingati Hari Bayangkara tahun ini, Polri untuk masyarakat, mengandung makna yang sangat dalam, bahwa keberadaan Polri tidak semata-mata sebagai penegak hukum, tetapi sebagai sahabat dan pelayan masyarakat yang hadir di tengah-tengah rakyat dengan hati nurani, empati, dan semangat pengabdian. Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan tugas, serta selalu mendekatkan diri kepada masyarakat. Upacara ini berlangsung tertib dan hikmat, diikuti dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda hari jadi Bayangkara yang ke-79 tahun. Peringatan HUT Bayangkara ke-79 ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta menjadi motivasi bagi seluruh anggota Bayangkara untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80, Sekretaris Daerah Pilemon Tabuni meminta Kesbangpol Kabupaten Bovendigul agar mempersiapkan pelatihan pasukan pengibar bendera. Ia berharap panitia bekerja lebih ekstra karena waktu persiapan tersisa 1 bulan. Dalam apel bersama ASN dan tenaga honorer di halaman kantor Bupati Senin kemarin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk segera mempersiapkan pelatihan pasukan pengibar bendera Paskibraka dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang tinggal sebulan lagi. Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni mengatakan bahwa persiapan pelatihan tidak boleh dilakukan mendekati hari pelaksana. Minimal 1 bulan sebelumnya harus sudah dimulai, bahkan idealnya 2 bulan penuh untuk penggerak bendera, pasukan, dan persiapan lain-lainnya. Hal tersebut harus diperhatikan agar setiap tahunnya ada peningkatan yang baik di Kabupaten Bovendigul. Lanjutnya, untuk tahun ini, seluruh anggaran kegiatan 17 Agustus telah diserahkan sepenuhnya kepada Kesbangpol. Sekretariat Daerah tidak lagi menangani teknis kegiatan tersebut. Maka dari itu persiapan harus dimulai dari sekarang, termasuk pemesanan aksesoris dan pakaian paskibraka yang biasanya membutuhkan waktu cukup lama. Sehingga dirinya berharap panitia harus bekerja maksimal agar tidak ada hambatan pada pelaksanaan upacara nanti. Saya minta mulai besok saya sudah lihat ada pergerakan pelatihan Paskibra. Ini sudah satu
Nah, besok tanggal 1. Ya. Jangan orang besok mau upacara baru 1-2 minggu latihan, tidak. Ini baru 1 bulan. Sebenarnya terlambat. Kita semua terlambat juga. 2 bulan sebenarnya harus full untuk anak-anak kita latih. Ya, pengikat bendera, pasukan, lain-lain. Ini kita biasa tapi harus terlatih. Terus setiap tahun kita perbaiki, meningkat yang baik. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa akan dilaksanakan upacara di distrik Ambatui yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa. Namun hingga kini belum ada kejelasan apakah upacara 17 Agustus di tingkat kabupaten akan digabungkan dengan upacara di distrik Ambatui atau tetap dilaksanakan di pusat kota. Ia juga menambahkan bila ada surat resmi dari pemerintah pusat dan pembentukan panitia kecil bersama provinsi dan kabupaten untuk Ambatui, pemerintah daerah akan siap membackup apa yang diperlukan untuk dipersiapkan. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Sebanyak 108
84 warga Kampung Mawan mengalami keracunan makanan saat mengikuti kegiatan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bovendigul. Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Minggu 29 Juni lalu. Berdasarkan data dari RSUD Bovendigul, total pasien yang mengalami keracunan mencapai 184 orang, termasuk 20 anak-anak. Dari jumlah tersebut, 64 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang oleh medis. Kapolres juga menjelaskan sesuai dengan laporan dari pihak rumah sakit, semua pasien sudah bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI Polri telah menindaklanjuti kasus ini ke tahap penyelidikan. Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga sedang diperiksa di laboratorium, dan hasilnya diperkirakan akan keluar dalam waktu 1 minggu. Kita ada musibah. Kemarin dugaan keracunan makanan yang memang kita terima pada hari Minggu tanggal 29 Juni. Nah itu dari keterangan rumah sakit saya kembali simpulkan bahwa totalnya ada 184 orang, di mana 20 orangnya itu dilakukan rawat, yang sebagian besar adalah anak-anak. Dalam hal ini pihak pemerintah daerah, lalu pihak rumah sakit, Polres, Kodim, serta dari DPR sendiri sudah menindaklanjuti masalah tersebut. Untuk sampel makanan dengan pihak-pihak terkait sudah diminta keterangan, sudah diamankan. Kami harapkan dari masyarakat juga turut membantu, dari rekan-rekan media juga turut membantu menjaga kondusivitas wilayah kita. Utamanya kita ini sedang melaksanakan pesta demokrasi yang diulang atau sebutannya PSU. Nah kita tahu bahwa ini harus kita kedepankan juga, kondusivitas itu penting, mari kita sama-sama jaga. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Kapolres Bovendigul mengajak seluruh masyarakat dan media untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 6 Agustus mendatang. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi menjaga situasi tetap kondusif dan aman. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua konversi pers terkait keracunan makanan di Kampung Mawan dan Dim 1711 mengajak masyarakat tenang sembari menunggu hasil pemeriksaan resmi yang akan diumumkan setelah proses selesai. Dalam konversi pers yang digelar di halaman Polres Bovendigul, Komandan Kodim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andi Christian, menyampaikan bahwa insiden keracunan makanan yang menimpa warga di Kampung Mawan bukanlah tindakan yang disengaja. Ia menilai kejadian tersebut kemungkinan besar terjadi akibat kelalaian, namun dirinya menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dianggap sepele. Selain itu, Letkol Andri menyampaikan bahwa pihak medis dan aparat keamanan telah menangani kasus ini secara serius. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana, sembari menunggu hasil pemeriksaan resmi yang diumumkan setelah proses selesai. Bapak Kapolres, Pak Sekda, DPR, Kasat Reskrim sampai dengan Ibu Direktur RSUD. Seperti dijelaskan bahwasanya menurut pandangan kita memang betul ini bukanlah hal yang disengaja, dan bisa kita bilang bisa terjadi saja kelalaian. Kelalaian ini bisa juga terjadi dengan kita juga, begitu. Namun itu juga bukan berarti kita tetap membenarkan yang pihak-pihak tertentu tidak. Namun itulah mungkin sebagai gambaran kepada masyarakat bahwa hal ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu diramaikan yang bersifat tindakan yang nantinya berlebihan. Kami tadi sudah sampaikan ini sudah ditindaklanjuti, ya sudah mendapatkan penanganan secara medis juga. Ya kita harap masyarakat cukup tidak perlu melebar-lebarkan ini menjadi sebuah masalah yang nantinya akan besar. Terus juga tadi masalah media, dan kami pikir masyarakat sekarang sudah pintar, sudah bisa membaca, oh ini yang bersifat mempengaruhi, memprovokatif, yang tidak benar dan yang benar. Saya pikir masyarakat semua sudah pintar, sudah bisa membaca media yang baik dan benar, tujuannya apa, apakah murni untuk memberikan edukasi atau bersifat yang mohon maaf ada tunggangan-tunggangan kepentingan politik. Saya kira masyarakat sudah tahu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Dalam kesempatan itu, Dandim juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Bovendigul dalam menggunakan media sosial. Ia menilai masyarakat sudah cukup bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.
mampu membedakan isu yang bersifat provokatif dan bersifat edukatif. Menutup pernyataan, Letkol Andri mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah serta tidak terprovokasi oleh isu yang belum jelas dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Himbauan kewaspadaan pemerintah terhadap masyarakat Boven Digul dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman di berbagai kegiatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digul, Pilemon Tabuni, menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap makanan dan minuman yang disajikan dalam berbagai kegiatan, terutama di masa kampanye saat ini. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden yang merugikan masyarakat akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak aman. Sekretaris Daerah juga menekankan kepada para penyelenggara acara, baik itu kegiatan keagamaan, ulang tahun, pernikahan, hingga kampanye politik, agar selalu memastikan keamanan konsumsi bagi para tamu. Selamat sore. Sore. Ya, shalom. Selamat sore kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah
terkait dengan masalah ini, pemerintah hanya ingin menyampaikan himbauan kepada semua warga masyarakat Bendikul supaya mulai hari ini ke depan sangat hati-hati dalam arti kami sekarang ini di Bendikul sedang mulai kampanye dan kegiatan-kegiatan besar lainnya. Oleh karena itu pemerintah berharap supaya hal serupa tidak boleh terjadi. Jadi siapapun punya acara atau hajatan, pastikan makan minum itu dalam keadaan baik. Dalam acara-acara apa saja, baik acara kampanye atau acara ibadah atau acara perkumpulan keluarga atau acara apa saja terkait dengan makanan. Jadi pemerintah berharap supaya ya ke depan harus hati-hati. Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Selain itu, Pilemon juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Bovendigul demi terciptanya suasana yang aman dan damai. Pesan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan warganya, sekaligus sebagai langkah preventif di tengah meningkatnya aktivitas sosial dan politik di daerah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.